Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam penyembahan melalui ibadah, lewat renungan dan doa malam. Kita mensyukuri segala kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah kita alami sepanjang hari yang telah berlalu. Dan mari bersama dengan keluarga Bapak Maruli R. Pardede di sektor 1 yang sesuai dengan jadwal dari Komisi Pelayanan dan Ibadah dikenai ibadah rumah tangga. Kiranya keluarga yang bersangkutan dapat bergabung untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian indahnya saat yang teduh. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus memberkati, menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan bahagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita untuk malam ini, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami syukuri akan hidup yang Tuhan masih karuniakan, dan kami tidak mau melewatkan kehidupan ini tanpa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sekarang kami ada di hadapan-Mu Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu dan semua orang yang mendengarkan live streaming ini, serta khusus keluarga Bapak Maruli Pardede. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, disapa oleh firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan dan renungkan bersama sungguh-sungguh mengambil bahagian untuk menuntun dan menguatkan iman dan pengharapan kami, bahwa Engkau Allah yang setia, yang tidak meninggalkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Yesaya pada pasal yang ke-49. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar. Tema renungan kita, Tuhan tak akan melupakanmu. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, fakta membuktikan tentang kecenderungan setiap orang di dalam memandang orang lain. Fakta membuktikan bahwa ketika saudara atau saya berada di puncak kesuksesan, maka begitu mudah kita mendapat teman yang banyak. Tetapi ketika kita terperosok dan segala apa yang kita miliki sudah tiada, maka mereka yang menyebut diri teman, mereka yang menyebut diri sahabat, meninggalkan kita, melupakan kita, bahkan membuat kita terlantar. Saudara-saudara masih mengingat tentang kisah yang dicatat di dalam Lukas pasal 15 mengenai perumpamaan anak yang hilang. Ketika anak bungsu itu meninggalkan rumah bapaknya, membawa harta yang banyak, maka ia dengan begitu mudahnya mendapat teman, hidup berpesta pora,
memuaskan hawa nafsunya. Tetapi ketika segala-galanya yang ia bawa, ia miliki, ia punyai menjadi hilang, menjadi tiada, menjadi habis, maka ia pun ditinggalkan dan tidak ada seorang pun yang menaruh peduli kepadanya. Dan benar saudara-saudara bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena yang ada hanyalah kepentingan. Selagi kita masih dibutuhkan orang lain, karena kita ada pada posisi yang nyaman, maka kita akan dihargai. Karena mereka mempunyai kepentingan dengan kita. Tetapi ketika mereka tidak lagi melihat posisi kita dalam keadaan yang nyaman, maka mereka pun melihat tidak ada lagi sesuatu yang didapatkan daripada kita, maka mereka pun akan meninggalkan kita. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini, sebab yang tinggal hanyalah kepentingan. Dan benar ungkapan mengatakan, ketika ada uang, abang disayang, tetapi ketika tidak ada uang, abang pun ditendang. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, siapakah daripada kita yang seangkatan dengan saya yang tidak mengenal seorang aktor kawakan yang selalu memerankan film-film laga, namun kemudian ia terjun ke dunia politik dan ia terpilih 2 periode berturut-turut menjadi gubernur California. Dia adalah Arnold Schwarzenegger. Ada yang menghebohkan ketika Arnold tidak lagi menjabat sebagai gubernur, yakni saat ia mengupload foto dirinya ke dunia maya yang sedang tidur di jalan di bawah patung perunggu dirinya. Jadi dulu ketika ia gubernur, ia dibuatkan patung perunggu, dan patung itu berdiri megah di depan Hotel Columbus, Ohio, California. Dan patung itu sendiri ia resmikan saat ia masih gubernur. Pada saat peresmian itu, saudara-saudara, manajer dari hotel tersebut menyatakan kepada Arnold bahwa Arnold bebas kapan saja menginap di hotel tersebut tanpa bayaran. Akan selalu ada kamar yang disediakan baginya, sekalipun hotel itu penuh dengan pengunjung. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Saat Arnold tidak lagi menjabat sebagai gubernur, ia datang ke hotel itu dan ia mendapatkan perlakuan yang tidak wajar. Alasannya, semua kamar terisi penuh. Karena itu, saudara-saudara, Arnold melakukan tindakan bodoh bukan karena ia tidak punya uang, bukan karena ia tidak mampu untuk membayar biaya kamar, tetapi ia ingin menyampaikan pesan moral kepada semua orang yang melihat fotonya. Ia menyampaikan pesan ini: waktu terus berubah. Ketika Anda berkuasa, Anda dihargai dan dihormati.
Tetapi saatnya Anda tidak berkuasa, maka Anda bukan siapa-siapa lagi. Karena itu, jangan percaya kepada semua atribut duniawi, jabatan, harta benda, kekuasaan, atau kecerdasan. Semua itu tidak ada yang abadi, kecuali kehidupan setelah kematian. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena kepentingan, maka dunia ini dapat menjalin hubungan dengan saudara dan saya. Dan itulah senjata yang ditawarkan oleh iblis. Iblis mempunyai kepentingan terhadap saudara dan saya. Dan itu yang digambarkan di dalam pencobaan terhadap Tuhan Yesus. Iblis mau supaya ia disembah. Iblis mau supaya ia diagungkan. Iblis mau supaya ia dibesarkan dan dimuliakan. Dan karena itu ia mengatakan kepada Tuhan Yesus, semua ini akan kuserahkan kepadamu asal engkau sujud menyembah kepadamu. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku, iblis tidak memiliki satu ini, yang satu ini, yakni penyembahan. Sebab Tuhan Yesus menyatakan penyembahan itu hanya bisa dialamatkan kepada Tuhan. Dengan tegas ia menyatakan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allah. Jelas sekali Bapak. Iblis berusaha untuk merampas penyembahan itu daripada kita, agar kita tidak mengarahkan lagi pandangan kita kepada Tuhan. Iblis mau supaya seluruh pandangan dan perhatian kita terfokus kepadanya. Dan karena itu, iblis berusaha untuk menggoncangkan iman banyak orang. Ini yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Israel. Ketika mereka ada di masa jayanya, kita bisa membaca di dalam kitab Amos, kitab Hosea, kitab Yeremia, pun di dalam kitab Yesaya ini. Bagaimana kehidupan yang berkelimpahan itu membutakan mata mereka, sehingga lalai dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Sehingga ketika datang penghukuman dan mereka dibuang ke Babel, siapa yang mereka persalahkan? Tidakkah yang mereka persalahkan adalah Tuhan? Sama seperti dalam bacaan kita, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Padahal ketika kita ada dalam situasi jaya, kita lupa diri bahwa yang patut untuk dihargai, dihormati, dan disembah hanya Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, indah penggambaran yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya lewat bacaan kita malam ini. Ibu adalah simbol cinta kasih. Tuhan bertanya kepada umat Israel, adakah seorang ibu yang melupakan anak yang dikandung dan dilahirkannya? Sebuah pertanyaan yang langsung menyentuh, menembus sasaran. Sebab ibu adalah gambaran dari sebuah cinta. Cinta yang tidak mau mengorbankan yang dikasihi, yang disayangi. Dari istimewa anak. Sehingga pertanyaan itu sangat tepat diarahkan kepada bangsa yang ragu dan bimbang tentang kuasa dan kasih Tuhan. Adakah
seorang ibu yang melupakan anak yang dikandung dan yang dilahirkannya. Bisa jadi ada, saudara-saudara. Dan karena itu firman ini mengatakan, kalaupun ada, aku Tuhan Allahmu tidak akan melupakan engkau. Dia tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Ia menggambarkan perhatian dan kepeduliannya terhadap umat, terhadap saudara dan saya, dalam ungkapan yang sangat-sangat indah. Aku melukiskan engkau di telapak tanganmu. Tembok-tembokmu ada di pelupuk mata. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, kalaupun dunia tidak peduli dengan kita, dunia berusaha mencampakkan kita, terlebih dalam konteks kehidupan kita sekarang, hidup kita diancam dengan badai wabah yang sangat menakutkan ini. Firman ini datang kepada kita, Tuhan tidak akan melupakanmu. Tuhan tidak akan melupakan Anda dan saya. Ia selalu mengingat kita, ia selalu ada beserta dengan kita, bahkan ia melukiskan semua wajah kita di dalam telapak tangannya. Dan tembok-tembok hidup kita ada di relung matanya. Indah, saudara-saudara. Dan karena itu kepada saudara dan saya yang mendengarkan firman ini, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan rahmat Tuhan. Jangan pernah meragukan topangan kuasa dan penyertaannya dalam hidupmu. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, mari tumbuhkan keyakinan bahwa ia turut merasakan dan kuasanya bekerja untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tidak melupakan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Begitu indah. Yang mau menggambarkan kedahsyatan kasih-Mu yang tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Boleh jadi kami mengalami kasih dari sesama. Boleh jadi kami mengalami kasih dan perhatian dari orang lain, bahkan yang tidak kami kenal sekalipun, peduli terhadap kami. Tetapi terkadang di balik kasih dan kepedulian yang diberikan oleh dunia ini, terbesit kepentingan. Saat kami masih kuat, saat kami masih sehat, saat kami dalam kelimpahan, saat kami duduk memiliki kuasa dan kewenangan, begitu banyak orang menyatakan diri sebagai teman dan sahabat. Tetapi ada waktu di mana kami tidak dapat lagi berbuat apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Satu persatu daripada mereka meninggalkan kami. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami dalam keadaan apapun, yakni Tuhan. Firman-Mu begitu indah. Kalaupun ada seorang ibu yang tidak lagi menyayangi anaknya, mengasihi orang yang dilahirkannya, Tuhan tidak akan berlaku demikian. Tuhan akan tetap mengasihi kami, mencintai kami, menjaga dan memelihara hidup kami. Dan kehidupan kami, wajah kami,
tergambar jelas di dalam telapak tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman ini yang meneguhkan kami di tengah badai wabah corona. Kami percaya bahwa ini adalah ujian iman bagi kami semua. Tetapi di balik semua itu, kami mau diteguhkan agar kami mendekatkan diri kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan, melintasi badai hidup ini. Dan bersama dengan Tuhan, pasti kami selamat. Hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini, yang sedang bergumul karena kelemahannya. Hamba berdoa bagi anak dan kekasih kami, Jenny Papa, puasa. Hamba berdoa bagi kekasih kami, Bapak Jonathan Sampetoni, Ibu Alfrida Paimbona, Erwin Bal, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Firman ini akan meneguhkan mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka tidak bimbang dan ragu. Ada Tuhan bersama menemani. Pun kami mau berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Maruli Pardede. Tuhan memberkati kekasih kami Bapak Maruli yang bertugas di Papua. Telah menjalani masa tugasnya 6 tahun, jauh terpisah dengan istri dan anak-anak di Makassar. Ada sebuah harapan yang besar dari istri dan anak-anak untuk menikmati kebersamaan dengan yang mereka kasihi, Bapak Maruli. Karena itu kami berdoa secara khusus kiranya Tuhan melapangkan jalan, sehingga kekasih kami Bapak Maruli dapat pindah tugas ke Makassar dan boleh berkumpul dengan istri anak-anak dalam suasana penuh sukacita. Berkati dan lindungi kekasih kami di Papua. Biarlah kasih dan rahmat-Mu selalu dialami dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi istri kekasih Ibu Imail Pardede. Tuhan terus topang dan jaga di dalam tugas dan tanggung jawab menjaga memelihara anak-anak karunia-Mu. Bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepadanya pada tanggal 16 Mei yang lalu. Dan bersama dengan anak kekasih Leina yang berulang tahun pada tanggal 20 Mei, Tuhan akan sempurnakan sukacita mereka berdua. Tuhan karuniakan hikmat bagi Ibu Imail di dalam tugas dan tanggung jawab. Biarlah segala karya-karyanya mendatangkan sukacita bagi suami dan berkat bagi anak-anak. Memberkati kedua anak kekasih di dalam tumbuh kembangnya. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan, dan mereka dapat bertumbuh dewasa menjadi sukacita di tengah keluarga. Memberkati orang tua dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Berkat dan rahmat-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa bagi semua umat-Mu di Jemaat Masaleh. Tuhan memberkati dan melindungi serta merahmati dalam segala karya dan juang. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Tuhan mengaruniakan hikmat di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Memberkati istri hamba-Mu, mengaruniakan kuat dan sehat kepadanya, sehingga ia dapat menikmati hidup karunia Tuhan dengan penuh sukacita. Bersama dengan hamba-Mu kami dapat menuntun
kehidupan anak-anak seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kuat dan sehat yang Engkau sudah berikan kepadanya. Dan hamba percaya kekuatan yang daripada-Mu pun akan terus Engkau nyatakan bagi anak-anak, bagi Ade, bagi Diel, Epi, bagi Ita, Geri, bahkan orang tua, baik yang ada di Lamasi maupun di Salubarani, seluruh saudara dan kaum keluarga dimanapun mereka berada. Tuhan sertai lindungi mereka. Dan semua kaum keluarga dari umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Dan memberkati melimpahi dengan segala kebaikan-Mu bagi setiap yang setia mendengarkan dan menyaksikan tayangan live streaming ini. Biarlah kelimpahan kasih Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka. Lindungi, peliharakan hidup kami malam ini Bapa. Biarlah kami dapat beristirahat dengan penuh damai. Dan Tuhan menyelamatkan bangsa kami. Tuhan mengaruniakan hikmat bagi pemerintah kami. Tuhan menyatakan kuat dan sehat bagi hamba-hamba-Mu yang ambil bahagian secara penuh dalam memerangi persebaran virus corona. Para medis, BNPB, TNI, Polri, gereja-gereja Tuhan, bahkan tenaga relawan. Biarlah di tangan Tuhan ada jaminan keselamatan bagi mereka. Inilah doa kami Tuhan. Inilah doa hamba-Mu untuk seluruh umat-Mu. Hamba sampaikan di dalam kasih dan keampunan Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita teguhkan iman dan pengharapan kita dengan melantunkan pujian pengagungan. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tetap letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Yakinlah
bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dia akan selalu ada beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Karena itu, arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekian ibadah kita, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kami perlu menyampaikan bahwa mari kita tetap berserah kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang ada sekarang ini. Walaupun telah ada imbauan dari pihak pemerintah tentang situasi yang dikenal dengan nama new normal, namun jangan hal itu membuat kita lalai dan melupakan beberapa hal-hal yang terkait dengan protokoler untuk menghadapi persebaran virus corona. Tetap kita pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, dan tetap menjaga jarak, social distancing, bahkan berupaya tidak bersentuhan dengan orang, physical distancing. Dan hanya dengan cara demikian kita menata kehidupan yang baru, maka kita akan terhindar dari virus corona. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.